Shalom sahabat Morning Blessing yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin. Renungan ini saya beri tema makna Natal. Ada 3 makna Natal yang ingin saya bagikan kepada kita melalui firman Tuhan pagi ini. Yang pertama, Natal adalah Allah mengasihi manusia berdosa. Satu-satunya alasan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, lahir ke dalam dunia, dan menjelma menjadi manusia karena kasih-Nya kepada kita orang-orang yang berdosa. Siapakah orang-orang berdosa itu? Firman Allah berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, siapapun kita, apapun latar belakang kita, seburuk apapun, serusak apapun hidup kita, bahkan sedalam apapun kita jatuh di dalam dosa, dengar baik, Allah mengasihi saya dan saudara. Kasih-Nya mencari orang-orang yang terhilang, dan orang-orang yang terhilang itu saya dan saudara. Kasih-Nya mencari orang-orang yang tersesat, dan orang-orang yang tersesat itu adalah saya dan saudara. Kasih-Nya mencari orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang sakit, orang-orang yang terluka itu adalah saya dan saudara. Oleh karena itu, apabila dunia ini mungkin menolak kita, dunia ini meninggalkan kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, mungkin teman-teman kita, karena status kita, keadaan kondisi kita, lalu mereka meninggalkan kita, mereka tidak lagi menerima kita, menolak kita. Dengar baik, kasih Allah menerima saya dan saudara apa adanya. Di dalam kasih-Nya ia mau memulihkan kita, kasih-Nya menyembuhkan kita, kasih-Nya mengampuni kita, kasih-Nya mengubah kita, kasih-Nya menyelamatkan kita. Oleh karena itu, saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang ambillah sebuah keputusan, kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang benar, datang kepada Allah, datang kepada kasih-Nya. Ia menunggu saudara, kasih-Nya menerima saudara apa adanya, dan kasih-Nya menyembuhkan dan memulihkan saudara. Itulah makna Natal, bahwa kasih Allah datang kepada orang-orang yang berdosa. Yang kedua, Natal adalah Allah membuktikan kasih-Nya kepada orang-orang yang berdosa. Apa bukti kasih Allah? Yaitu ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, mengorbankan, menyerahkan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus datang ke dalam dunia, menderita, disalib, bahkan mati hanya untuk menebus kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita. Sehingga kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, itu adalah bukti nyata bahwa Allah betul-betul mengasihi saya dan saudara dengan menyerahkan, dengan memberikan anaknya yang tunggal berkorban bagi kita untuk menjadi juru selamat bagi kita, penebus kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan yang ketiga, makna Natal adalah Allah mewujudkan rencananya yang tertinggi bagi umat manusia. Apa rencana Allah yang tertinggi bagi umat manusia? Yang pertama, supaya setiap orang percaya kepada Yesus, supaya setiap manusia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupnya. Dan yang kedua, rencana Allah yang tertinggi adalah melalui iman kita kepada Yesus, Allah memberikan, menganugerahkan kepada kita keselamatan atau kehidupan yang kekal. Karena Allah tidak menghendaki kita binasa, tetapi rencana Allah, kehendak Allah supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika saudara-saudara belum percaya Tuhan Yesus, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini kesempatan yang terbaik. Buka hati saudara dan terimalah Yesus. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Atau jika saudara orang-orang percaya namun belum sungguh-sungguh percaya, belum serius percaya kepada Tuhan Yesus, maka ini juga kesempatan yang terbaik untuk lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan.
percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, melakukan kehendak-Nya, bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan jika kita orang-orang beriman yang sudah serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, tingkatkan kesungguhan kita, tingkatkan iman kita kepada Tuhan, supaya iman kita jangan goyah. Iman kita harus kuat teguh di dalam Tuhan. Apapun godaan, apapun masalah, persoalan, pergumulan kita, jangan biarkan iman kita goyah, jangan biarkan iman kita gugur. Tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, tetap kita mengalami yang namanya kekuatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kiranya kebenaran Tuhan ini akan meneguhkan kita selamat memaknai Natal, bahwa Natal adalah Allah mengasihi manusia berdosa, Allah menunjukkan bukti kasih-Nya kepada kita dan mewujudkan rencananya yang tertinggi bagi kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.